dengan NIM 1221722013, Prodi Akuntansi S1 Universitas Bakri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Komunikasi Bisnis yang dibimbing oleh Bu Putri. Dalam video ini, saya akan membahas 8 keterampilan dasar pelayanan pelanggan. Mari kita langsung ke pembahasannya. Sebelum kita membahas materi keterampilan pelayanan pelanggan, kita juga perlu memahami terlebih dahulu apa itu etika komunikasi. Etika komunikasi adalah serangkaian prinsip atau aturan dasar dalam berkomunikasi yang mencakup seluruh proses penyampaian pesan. Seringkali masalah muncul itu bukan karena isi pembicaraan, tetapi karena cara penyampaiannya yang kurang tepat. Dalam berkomunikasi, kita juga perlu memperhatikan unsur 5W plus 1H, yaitu who siapa, what apa, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Dalam berkomunikasi, kita juga memiliki teknik komunikasi yang baik, antara lain menggunakan kalimat yang mudah dipahami, menatap lawan bicara, menunjukkan ekspresi ramah, menggunakan gerakan tubuh yang sopan, menerima perbedaan pendapat, dan menghargai masukan dan kritik dari orang lain. Artinya, berkomunikasi bukan sekedar berbicara sopan, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengarkan, merespon, dan menghargai orang lain. Karena komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dari pelayanan yang berkualitas. Nah, di dunia pelayanan atau customer service, ada 8 keterampilan dasar yang penting banget buat kita terapkan agar pelayanan kita terasa profesional dan beretika. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada focus on the customer atau fokus pada pelanggan. Artinya, dengarkan pelanggan dengan penuh perhatian, jangan pernah memotong perbicaraan mereka. Tunjukkan postur tubuh yang tenang, tatap mata pelanggan, dan berikan senyuman yang tulus. Selain itu, hindari sikap terburu-buru atau terlihat bosan. Tunjukkan empati dan pahami kebutuhan mereka sebelum memberikan solusi. Dengan begitu, pelanggan akan merasa dihargai, didengar, dan yakin bahwa kita benar-benar peduli pada kepuasan mereka. Yang kedua, provide efficient service atau berikan layanan secara efisien. Gunakan waktu sebaik mungkin dan layani pelanggan berikutnya tanpa menunda. Bicaralah secara jelas, cepat, dan tepat agar pesan mudah dipahami. Jika proses membutuhkan waktu yang lama, beritahu pelanggan dengan sopan dan tawarkan solusi lain yang bisa kita bantu mereka lebih cepat. Efisiensi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kemampuan mengatur waktu, tenaga, dan sumber daya dengan bijak. Ingat, pelayanan yang efisien mencerminkan profesionalitas dan membuat pelanggan merasa puas serta percaya pada kualitas layanan kita. Yang ketiga, raise the self-esteem. Tingkatkan rasa percaya diri pelanggan. Sapa pelanggan dengan nama mereka, berikan pujian yang tulus, dan perlakukan mereka sebagai orang dewasa, bukan seperti anak kecil yang perlu kita arahkan. Tunjukkan sikap menghargai pendapat dan pilihan mereka agar merasa penting. Gunakan nada bicara yang ramah namun sopan, serta hindari nada menggurui. Ketika pelanggan merasa dihormati dan diakui, mereka akan lebih nyaman berinteraksi dan cenderung loyal terhadap layanan yang kita berikan. Yang keempat, keep a good relationship. Jaga hubungan baik dengan pelanggan. Jika muncul masalah, hadapi dengan tenang dan bantu mencari solusi tanpa menyalahkan pihak manapun. Bangun komunikasi yang terbuka dan ramah agar pelanggan merasa nyaman untuk kembali. Hubungan yang baik tidak hanya membuat pelanggan puas sesaat, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Yang kelima, provide explanation dan information. Berikan penjelasan dan informasi yang baik. Jika ada hal yang tidak bisa kita lakukan, sampaikan dengan sopan bahwa itu merupakan kebijakan perusahaan, bukan kebijakan kita sendiri. Gunakan bahasa yang jelas, ramah, dan mudah dipahami, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berikan alasan secara logis, dan tunjukkan empati terhadap situasi pelanggan. Dengan penjelasan yang terbuka dan profesional, pelanggan akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut dan tetap merasa dihargai.
Yang keenam, know what the customer want. Pahami apa yang diinginkan pelanggan. Caranya sederhana, tanyakan dengan sopan, dengarkan dengan penuh perhatian, lalu ulangi kembali apa yang mereka sampaikan untuk memastikan pemahamanmu benar. Perhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi mereka, karena seringkali keinginan pelanggan tersirat dari hal-hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan secara menyeluruh, kamu dapat memberikan solusi yang tepat, cepat, dan memuaskan. Hal ini menunjukkan kepedulian dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan kita. Yang ketujuh, explain the service provided. Jelaskan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Maksudnya, ini kita bisa menerapkan manfaat dan keunggulan layanan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar pelanggan tidak bingung. Gunakan contoh nyata atau pengalaman pelanggan lain untuk memperjelaskan penjelasanmu. Tunjukkan bagaimana layanan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan komunikasi yang jelas, informatif, dan meyakinkan, pelanggan akan merasa percaya, puas, serta yakin bahwa mereka telah memiliki layanan terbaik. Dan yang terakhir, diverting service to others. Alihkan layanan kepada orang yang lebih ahli jika kamu tidak mampu menangani. Jangan takut mengakui keterbatasan diri, karena itu menunjukkan kejujuran dan profesionalitas. Sampaikan dengan sopan, jelaskan alasan pengalihan, lalu perkenalkan rekan yang akan membantu agar pelanggan tetap merasa diperhatikan. Pastikan proses peralihan berjalan lancar dan pelanggan tidak merasa ditinggalkan. Mengalihkan layanan bukan berarti tidak mampu, tetapi menunjukkan tanggung jawab untuk memberikan solusi terbaik melalui orang yang lebih berkompeten. Nah, itulah 8 keterampilan dasar dalam pelayanan pelanggan. Mulai dari fokus pada pelanggan hingga tahu kapan harus mengalihkan tugas, semua itu akan membentuk citra layanan yang profesional, ramah, dan berkesan. Kalau kamu bekerja di bidang pelayanan, yuk terapkan 8 keterampilan dasar ini mulai hari ini. Karena pelayanan yang baik bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah sikap. Semoga video ini dapat memberikan edukasi dan inspirasi bagi kalian, serta mendorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, demi memberikan pelayanan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!